Halo adik-adik hebat, siswa dan siswi SDN Legoksari. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua, apalagi pas jam istirahat. Yap, kita bakal bahas teman jajan kita yang ternyata punya rahasia berbahaya. Coba deh tebak, kotak putih yang ringan banget yang sering kita lihat buat wadah mie ayam atau gorengan di kantin? Apa ya namanya? Aku yakin kalian semua pasti udah tahu jawabannya. Yips, bener banget. Tentu saja styrofoam. Kelihatannya sih praktis ya kan? Gampang dibawa, harganya juga murah. Tapi, tunggu dulu. Ada sesuatu yang penting banget yang harus kita tahu soal si kotak putih ini. Oke, sekarang kita bakal bongkar rahasia atau sisi gelap dari styrofoam. Yuk kita cari tahu bareng-bareng kenapa sih kotak ini sebenarnya nggak sebaik yang kita pikirkan. Emang sih, nggak bisa bohong kalau styrofoam itu praktis dan murah. Tapi, nah ini dia nih yang harus kita perhatikan baik-baik. Kekurangannya itu jauh lebih besar. Styrofoam itu berbahaya, bahkan bisa dibilang jahat buat tubuh kita dan juga buat rumah kita, yaitu bumi. Jadi, apa sih styrofoam itu sebenarnya? Gampangnya gini, styrofoam itu sejenis plastik yang dibikin dari zat kimia namanya styrene. Biar gampang ingat, kita sebut aja styrene ini sebagai zat jahat yang ngumpet di dalam kotak jajan kita. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya si zat jahat itu bisa pindah dari kotaknya terus masuk ke makanan enak yang mau kita santap? Wah, ternyata gampang banget loh dia nyelinapnya. Jadi gini, zat jahat styrene itu bisa loncat ke makanan kita. Kalau makanannya masih panas-panas, kayak mie rebus atau gorengan yang baru diangkat. Dia juga suka pindah kalau makanannya asem atau yang banyak minyaknya. Apalagi kalau makanannya disimpan kelamaan di dalam situ, wah makin banyak deh zat jahatnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa akibatnya kalau zat jahat itu sampai masuk ke tubuh kita yang masih dalam masa pertumbuhan? Ini serius banget loh. Zat itu bisa bikin kepala kita jadi pusing, perut jadi mual, dan bahkan bisa ganggu kerja saraf di tubuh kita. Yang paling serem, kalau zat itu numpuk terus-terusan, nanti pas kita besar bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah. Ini bahaya banget, terutama buat adik-adik semua, karena tubuh kalian kan masih tumbuh dan berkembang. Ternyata bukan cuma tubuh kita aja yang bisa sakit loh. Rumah kita, planet bumi, juga bisa ikutan sakit gara-gara styrofoam. Jadi, bahayanya itu nggak berhenti di kita doang. Dan ini yang harus kita ingat, sampah styrofoam itu beda sama sampah daun yang bisa jadi tanah lagi. Sampah styrofoam bakal tetap ada di bumi, bukan cuma setahun atau 2 tahun, tapi untuk waktu yang sangat-sangat lama. Berapa lama coba? Lebih dari 500 tahun. Kebayang nggak, sampah styrofoam dari jajanan kita hari ini bakal masih ada pas kita semua udah jadi kakek nenek, bahkan mungkin gedung sekolah kita ini udah nggak ada, sampahnya masih ada. Selama ratusan tahun itu, sampah styrofoam bakal bikin tanah jadi kotor, bikin sungai dan laut kita jadi penuh sampah. Dan yang bikin sedih, sampah itu bisa membahayakan hewan-hewan loh. Ikan atau burung bisa aja salah makan, dikira makanan, padahal itu racun buat mereka. Kasian banget kan? Tapi jangan sedih dulu, ada kabar super bagus. Kalian semua, iya adik-adik SDN Legoksari, kalian bisa jadi pahlawannya. Kita semua punya kekuatan buat menghentikan ini, dan caranya gampang banget. Gimana caranya jadi pahlawan? Cuma 3 langkah sederhana. 1. Siapkan wadah atau tempat makan dari rumah. 2. Bawa wadah itu tiap kali mau jajan di sekolah. Dan yang ketiga, ini yang paling seru, ajak semua teman-temanmu buat ikutan juga. Terus wadah jagoan kayak apa aja sih yang bisa kita pakai? Wah, pilihannya banyak. Bisa kotak bekal plastik yang tebal dan kuat, yang bisa dicuci dan dipakai lagi. Bisa juga wadah kaca atau stainless steel yang keren. Atau mau yang alami, pakai daun pisang juga bisa. Semuanya jauh lebih aman dan pastinya lebih keren. Dan ini adalah pesan khusus buat kalian semua. Sebuah ajakan resmi bagi siswa dan siswi SDN Legoksari. Ayo kita sama-sama mulai membawa wadah bekal makan sendiri sebagai pengganti styrofoam. Ini adalah langkah kecil kita untuk jadi pahlawan sejati. Jadi, pertanyaannya sekarang tinggal satu. Pahlawan-pahlawan SDN Legoksari, apakah kalian siap beraksi? Ayo kita jaga tubuh kita dan jaga bumi kita bersama-sama. Dimulai dari wadah jajan kita sendiri. Siap?